Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Yaya Nurianti. Pada malam hari ini, saya akan mencoba sharing satu materi yang sebelumnya saya baca di internet, yaitu mengenai konflik dalam organisasi. Sebelumnya, apa yang kita ketahui tentang konflik? Apa itu konflik? Konflik itu merupakan pertentangan atau perselisihan yang diakibatkan oleh perbedaan antar individu dalam suatu organisasi. Perbedaan yang mungkin bisa menimbulkan konflik diantaranya perbedaan sudut pandang, perbedaan pola pikir, perbedaan budaya. Hal-hal tersebut bisa mengakibatkan adanya pertentangan atau perselisihan. Mungkin di dunia kerja, setiap divisi, setiap manajemen, setiap orang, setiap PIC, masing-masing memiliki target dan tujuannya sendiri. Akhirnya karena perbedaan target pekerjaan tersebut, kadang-kadang antar departemen, antar divisi itu terjadi gesekan yang akhirnya mengakibatkan konflik. Lalu seberapa buruk sih konflik itu dalam organisasi? Pada dampak buruknya, konflik itu dapat mengakibatkan yang pertama, komunikasi organisasi menjadi terhambat. Jelas karena ketika setiap orang berkonflik akan mengakibatkan rasa malas untuk berbicara, rasa malas untuk berdiskusi, akhirnya komunikasi dalam organisasi menjadi terhambat. Dampak negatif yang kedua yaitu kerjasama organisasi menjadi terhalang. Dikarenakan komunikasinya terhambat, sehingga kerjasama organisasi pun menjadi terhalang. Karena banyak hal yang mungkin harusnya dikerjakan bersama-sama, ternyata ketika kedua pihak atau beberapa pihak sedang saling bertentangan karena konflik, akhirnya terundur dan akhirnya menjadi terhambat. Lalu dampak buruk yang ketiga, aktivitas produksi dan distribusi terganggu. Yang keempat, memunculkan saling curiga, salah paham, dan intrik. Manusiawi ketika kita sedang ada rasa kecewa kepada orang lain menjadi lebih mudah curiga, lebih mudah menuduh dalam hati seperti itu. Jadi padahal hal seperti itu seharusnya tidak boleh. Kita memang boleh berkonflik secara pekerjaan. Dalam pekerjaan kita boleh merasa bertentangan karena memang dari kita masing-masing ada memegang target dan tujuan sendiri-sendiri. Walaupun tentu di balik itu kita harus mengutamakan goal dari perusahaan. Goal perusahaan itu harus kita utamakan di atas goal kita sendiri. Nah, tapi ketika kita sedang berkonflik dengan orang lain, kita akan lebih mudah untuk menjadi curiga, salah paham, dan akibatnya negative thinking terus-menerus kepada orang yang bertentangan atau berselisih paham dengan kita. Lalu dampak negatif berikutnya yaitu individu yang berkonflik akan merasakan stres, cemas, apatis, dan frustasi. Kita sebagai makhluk sosial tentu akan merasa tidak nyaman ketika harus berkonflik dengan orang lain, apalagi orang tersebut ada di lingkungan kerja. Yang notabene kita menghabiskan waktu lebih banyak dengan rekan kerja daripada mungkin dengan keluarga kita sendiri. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain dan ternyata akhirnya kita ada pertentangan yang mungkin akan menjadi menghambat komunikasi, itu akan mengakibatkan stres, cemas, bahkan pada endingnya menjadikan kita frustasi. Jadi itu dampak buruk dari konflik terhadap pribadi kita sendiri. Lalu dampak buruk yang terakhir, ini yang paling parah, stres yang berkepanjangan akan menyebabkan orang yang sedang berkonflik cenderung menarik diri dari pergaulan dan mangkir dari pekerjaan. Nah, ini dampak buruknya yang paling parah ya. Hanya karena konflik dengan
sesama anggota tim dari suatu organisasi, efeknya jangka panjang terhadap pekerjaan. Kita jadi ada rasa malas-malasan, ogah-ogah untuk menyelesaikan pekerjaan, padahal itu seharusnya tidak boleh. Sekali lagi bahwa kita mungkin secara pekerjaan berkonflik, bertentangan, tapi secara pribadi seharusnya kita tidak pernah merasa berkonflik. Jadi itu akan meredam rasa stres kita. Oke, mungkin untuk pembahasan malam ini saya cukupkan dulu. Untuk minggu depan saya akan mencoba meneruskan bahasan ini, yaitu mengenai cara manajemen konflik, yaitu menanggulangi konflik yang memang mungkin kerap muncul di lingkungan kerja dan bagaimana cara mengatasinya supaya konflik lebih mudah teratasi tanpa merugikan pihak manapun. Oke, cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.